Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lagi pula aku berkata kepadamu, jika 2 orang dari antara kamu dari dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, ada kisah anak muda yang lagi ngambek dengan mamanya. Ya. Dia itu minggat ke rumah neneknya, ke tempat abunya. Minggat, ya, neneknya tahu ini karena datang-datang tuh wajahnya juga sudah ndak karu-karuan. Ya, metutut begitulah, namanya orang ngambek gitu begitu. Tapi neneknya ini kan sayang sama cucunya ini. Ditanya terus itu, ada apa toh? Kamu tuh kenapa toh? Ada apa sebenarnya? Kamu lagi tengkar sama mamamu dan sebagainya dan sebagainya. Gitu. Akhirnya anak muda ini, gadis ini jawab, memang mama itu orangnya cerewet, mama itu bawelnya setengah mati. Mama itu loh, negur-negur terus, aku terus ditegur kalau lagi ngerjakan tugas dari HP, itu selalu saja saya dituduh mainan HP. Padahal kan di situ saya bisa cari sumber untuk tugas yang seharusnya saya kerjakan. Kemarin itu negur-negur juga, padahal kami itu sedang diskusi bersama lewat Zoom kelompok. Jengkelnya setengah mati sampai minggat ke rumah neneknya ini. Ini dia malu ditegur di depan teman-temannya ya, meskipun lewat online begitu. Tapi neneknya ini, terus kenapa kamu begitu? Ya itu mau menunjukkan betul bahwa mama itu benci sama saya. Mama itu memang tidak suka dari dulu, sejak saya kecil itu mama tidak suka dengan saya. Ketawa itu neneknya, ketawa betul ya. Ketawa bahwa, lalu gadis ini juga heran kenapa neneknya tertawa itu. Kenapa? Ya dia mengatakan ya mamamu itu bukan perkara benci kepada kamu saat kamu ditegur seperti itu. Ya karena memang mamamu itu sangat sayang. Mamamu itu sungguh-sungguh sangat mengasihi kamu itu, sampai seperti itu gitu. Jadi dia bisa menyimpulkan bahwa apa yang dikatakan neneknya itu lebih ditegaskan lagi. Itu mamamu dulu masih muda juga saya begitukan. Nenek dulu juga bawel setengah mati pada mamamu. Bahwa sadar bukan karena benci, tapi karena kasih, ditegur supaya ya, hidup yang baik itu bukan karena benci tapi karena kasih. Nah, Bapak, saudara-saudari yang terkasih, teguran itu sungguh menjadi tanda perhatian, tanda kasih. Bahkan kalau dalam kitab suci digambarkan teguran itu tanda beriman gitu ya. Digambarkan seandainya tidak menegur,
justru akan membawa konsekuensi kan. Di dalam bacaan yang pertama itu ya, kita gambarkan dalam bacaan yang pertama dalam nubuat Yeskiel itu ya. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dan tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Jadi konsekuensi kita harus mengingatkan, menegur itu bukan karena menang-menangan, tapi karena memang terkait dengan soal ada pertanggungjawaban atas kebenaran, ada pertanggungjawaban atas iman, ada pertanggungjawaban atas keselamatan kita sendiri. Kalau kita tidak menegur, diam saja, apa yang terjadi bahkan menjadikan orang itu terperosok masuk di dalam kesalahan dan kejahatan yang lebih parah dan kemudian tidak bertobat, kita juga akan ikut terkena gitu ya. Allah akan menuntut pertanggungjawaban kepada kita ini. Nah, Bapak, saudara-saudari yang terkasih, maka kalau kita menggambarkan bagaimana teguran yang sungguh-sungguh memang akan terkait dengan bagaimana kita ini sungguh juga mampu untuk mengubah seseorang sekaligus juga menyelamatkan hidup kita. Lho Romo, tapi kalau diomongi ku ya wis masuk telinga kiri keluar telinga kanan, ada yang dua blek gitu ya. Di kandhani ku tambah jadi batu gitu ya. Tambah tidak mau, tambah keras kepala dan sebagainya. Tapi tetap harus disuarakan. Seperti kisah tadi itu. Bagaimana kebenaran atau teguran itu perlu untuk disampaikan karena mengingat juga pertanggungjawaban kita ini di hadapan Tuhan. Tapi yang benar adalah memang teguran itu bukan karena benci, bukan karena ingin menjatuhkan, ya, bukan karena ingin menghancurkan orang lain, tapi sebenarnya itu bagian dari perhatian untuk menyelamatkan gitu. Nah, Bapak, saudara-saudari yang terkasih, minggu ini kita diajak untuk begitu, memahami betul bahwa kita dipanggil untuk terus-menerus menyuarakan kebenaran, untuk berani menegur, untuk berani mengingatkan kepada mereka yang butuh untuk diingatkan, ditegur. Ya memang konsekuensinya ada. Takut mungkin kita kemudian dijauhi, takut dikira kita itu bawel, takut Anda dan saya dikira seenaknya sendiri, takut untuk kita itu dikira menjatuhkan orang lain, macam-macam sekarang. Tantangan milenial kita saat ini pada saat orang itu saling menegur dan kemudian tidak umum, ya, karena zaman ini orang itu tidak mau ditegur. Orang zaman sekarang di era milenial itu gengsinya tinggi sekali, ya, gengsinya luar biasa. Mungkin pengaruh juga individualistik yang cukup kuat makin merasuk dalam kehidupan kita, sehingga kalau ditegur itu orang malah melawan gitu, bukan melihat isi tegurannya. Ya kan, kalau ditegur itu lama, lu siapa lu nggak ngopeni aku kok negur aku, lu itu apa aku gitu. Bukan isinya itu, bukan isinya yang dilihat itu, tapi kenapa kamu menegur aku, kamu nggak ngopeni aku kok negur aku, kan gitu. Itu sangat individualis sekali orang sekarang. Kalau diingatkan malah pengennya melawan, karena kalau diingatkan merasa dijatuhkan gitu. Padahal tidak begitu, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Dan kita bisa melihat bahwa kehidupan ini lalu kalau tidak ditegur repot, mau ditegur juga repot. Nah ini memang lalu dibutuhkan memang bagaimana kita dalam kekuatan iman kita, seperti dalam bacaan kedua juga yang dikatakan oleh Santo Paulus itu, bahwa itu bagian dari kasih dan membuat orang supaya tidak jatuh di dalam kejahatan yang lebih parah gitu. Lalu apa yang perlu untuk kita bisa melihat dan belajar soal ini? Itu pertama-tama ya di dalam kehidupan keluarga kita tentu ya, untuk belajar saling menegur dengan baik dan benar, itu yang belajar untuk saling santun dengan mengingatkan satu sama lain gitu. Kalau budaya Surabaya itu kadang dibiarkan dulu gitu, itu yang bahaya. Lokal wisdom kita itu kadang-kadang nunggu sampai kecelakaan, nunggu sampai nggak karu-karuan ben kapok gitu. Ini wis telat. Ya, itu lihat kalau Anda masuk kampung-kampung itu tulisannya ngebut benjut gitu. Ya. Itu
nabrak benjut ben kapok gitu. Padahal bisa diingatkan. Ini lokal wisdom Surabaya ini membuat orang itu celaka dulu baru orang baru sadar gitu. Ini bahaya. Padahal kan enggak begitu ya. Jadi kalau diingatkan betul itu tanda kasih. Diingatkan itu betul juga bahwa saya mengingatkan itu menjadi pertanggungjawaban hidup saya juga gitu. Nah, Bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita dipanggil untuk tidak jemu-jemu untuk memperjuangkan kebaikan dan kebenaran dan berani menegur untuk menyelamatkan sekaligus jiwa kita dan juga pertanggungjawaban iman kita kepada Tuhan. Saya menyapa Anda yang hari-hari ini mungkin ya lagi sakit hati, Anda yang lagi ngambek, saya menyapa Anda yang mungkin Anda lagi sensi karena kata-kata teguran dari orang-orang yang Anda kasihi. Mungkin lagi mangkel sama orang tua Anda, jengkel dengan pacar Anda, lagi menyimpan dendam dengan teman lingkungan atau teman kelompok Anda dan sebagainya karena teguran. Ya iku mau negurnya di depan banyak orang kok, kan saya gengsi, saya malu. Negur ya negur, tapi harus lihat tempatnya dan sebagainya. Tuhan Yesus juga mengajarkan bagaimana kesantunan untuk menegur. Nah, Bapak, saudara-saudari yang terkasih, saya menyapa Anda-Anda yang sekarang ini lagi sakit hati karena ditegur. Coba untuk dilihat, bisa mengampuni dan melihat untuk kebenaran yang ada di dalamnya, untuk merefleksikan lagi apakah kebenaran itu benar yang ditegurkan kepada Anda, diingatkan kepada Anda demi kasih, demi keselamatan Anda, dan demi kesejahteraan kehidupan Anda. Semoga kita di dalam masa biasa ini semakin dewasa lagi di dalam mengembangkan kehidupan kita pribadi dan kehidupan keluarga kita serta sesama kita untuk berani kuat, siap untuk ditegur dan menegur dan merasakan di balik itu ada kekuatan cinta Tuhan yang terus-menerus membaharui kehidupan kita. Berkat Tuhan menyertai kita semua.